Adu mulut mewarnai sosialisasi sistem parkir digital di Surabaya, Jawa Timur. Juru parkir protes karena takut kehilangan mata pencarian. Keributan terjadi antara petugas Dinas Perhubungan Surabaya dengan juru parkir liar. Juru parkir liar menolak penerapan sistem pembayaran parkir menggunakan kris yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan. Hujan sampai gila. Hujan. Akhirnya, sosialisasi dari petugas menimbulkan penolakan keras dari juru parkir yang berada di sepanjang Jalan Tunjungan Surabaya. Mereka keberatan lantaran penerapan sistem kris untuk pembayaran ini bisa mengurangi pendapatan mereka sebagai juru parkir. Tergantung yang punya parkiran. Kalau saya sih nggak setuju. Kalau setuju itu gimana ya? Posisinya kan kayak gini, bos. Hasilnya ya berkurang. Tapi kalau saya ambil keputusan takutnya yang belakang gimana kan gitu, bos. Saya kan anak buah saya. Kurang lebih 80-an mungkin, kurang lebih. Dibagi dua itu sama yang satunya itu. Padahal, Dinas Perhubungan telah menawarkan pembagian hasil sebesar 20% hingga 35%, namun perwakilan jukir masih menolaknya. Lebih masif lagi kepada masyarakat, bahkan ke pegawai di pemerintah kota sendiri pun mungkin untuk merubah habit untuk menjadi dari tunai menjadi non tunai itu tidak mudah, karena tidak semua orang memiliki iman. Para juru parkir berharap ada pertemuan dengan pemerintah kota Surabaya untuk mencari solusi terkait sistem retribusi parkir berbasis digital. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Aksi unjuk rasa berujung ricuh terjadi di depan kantor unit pelayanan teknik penataan umum dan penataan ruang Cigudeg Kabupaten Bogor. Mereka mempertanyakan dana miliaran rupiah untuk perbaikan jalan. Ratusan orang yang tergabung dalam Persatuan Masyarakat Bogor Barat berunjuk rasa di depan kantor Unit Pelayanan Teknik atau UPT Penataan Umum dan Penataan Ruang PUPR Cigudeg Jumat siang. Massa mendatangi kantor UPT PUPR karena ingin mempertanyakan anggaran untuk perbaikan jalan senilai hampir 4 miliar rupiah. Pasalnya masih banyak jalan rusak di Bogor Barat seperti di Ciampea, Kabupaten Bogor, serta perbaikan jalan di wilayah Cigudeg yang tidak kunjung selesai. Massa yang kecewa terpaksa menerobos masuk untuk bertemu dengan pejabat dinas terkait. Ya, nyatanya kami ingin meminta penjelasan terkait kenapa misalkan hari ini pembangunan tersebut tidak pernah diselesaikan. Apakah misalkan karena dananya nggak ada? Ya kan nggak mungkin. Makanya kita pengen meminta penjelasan kepada pihak UPT sebagai PPK yang bertanggung jawab terhadap komitmen pembangunan jalan tersebut supaya menjelaskan kepada masyarakat. Selanjutnya, massa akan menggelar aksi di depan kantor Bupati Bogor untuk melaporkan kinerja UPT terkait kepada PJ Bupati Bogor, Asmawato Sepu. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Puluhan warga desa Kuala Dekah, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara memblokir jalan di sekitar lokasi pembangunan Bendungan Lau Simeme. Menurut warga, akibat proyek ini akses jalan rusak karena melintasnya truk bermuatan besar. Puluhan warga melakukan aksi blokir jalan menuju pintu masuk proyek pembangunan Bendungan Lau Simeme di Desa Kuala Dekah, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dua pintu masuk di lokasi pembangunan bendungan diblokir dengan cara memasang plang dan menanami pepohonan. Selain memblokir jalan, warga juga meminta aktivitas proyek dihentikan dan pelaksana proyek bertanggung jawab atas kerusakan jalan yang sudah sering mengakibatkan kecelakaan motor selama lebih dari 3 tahun. Akibat aksi ini, sempat terjadi perdebatan antara warga dengan para pekerja proyek bendungan. Aku aja sendiri udah berjatuhan di sini. Cuma diganti pun uang perobatan sama perbaikan kendaraan. Jalan tetap parah dan sudah terjadi korban. Anak-anak sekolah jatuh,
orang tua yang bawa sepeda motor, yang bawa pupuk, yang bawa beras jatuh. Jadi kita tidak mau ada lagi korban-korban berikutnya, sehingga kita sangat mengharapkan dengan adanya aksi ini, itu jalan segera diperbaiki, layak digunakan oleh warga. Warga bertekad akan terus memblokir jalan dan menghentikan kegiatan pekerjaan proyek sampai perbaikan jalan dikerjakan pihak pelaksana pekerjaan pembangunan bendungan. Dari Binjai, Muhammad Zainal Tanjung, iNews melaporkan. KPK menangkap Bupati Labuhan Batu, Sumatera Utara, Erik Atrada Ritonga dalam operasi tangkap tangan karena diduga terlibat korupsi. Selain Bupati, KPK juga meringkus Kepala Dinas Kesehatan, anggota DPRD Labuhan Batu dan juga pihak swasta. Bupati Labuhan Batu, Sumatera Utara, Erik Atrada Ritonga tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta. Erik dan sejumlah orang lainnya menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik KPK karena diduga melakukan tindak pidana korupsi. Dalam waktu 1x24 jam, KPK akan menentukan status hukum mereka dan menjelaskan konstruksi perkara kepada media. Ya, jadi benar hari ini tim KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di wilayah Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara terhadap para pihak yang diduga sedang melakukan tindak pidana korupsi berupa penyuapan. Sejauh ini ada sekitar 10 orang lebih yang ditangkap dalam kegiatan tersebut. Di antaranya adalah Bupati Kabupaten Labuhan Batu, kemudian pejabat pemerintah kabupaten serta beberapa pihak swasta. Turut pula diamankan sejumlah uang sebagai barang bukti dan saat ini para pihak yang ditangkap masih dilakukan pemeriksaan oleh tim KPK. Sebelumnya, Erik ditangkap di rumah pribadinya di Labuhan Batu Kamis kemarin. Selain Erik, KPK juga menangkap sejumlah orang lainnya yang terdiri dari Kepala Dinas Kesehatan, anggota DPRD Labuhan Batu, dan pihak swasta. Mereka diringkus dalam operasi tangkap tangan. Penangkapan ini lantas menambah daftar panjang kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Dari Jakarta dan Labuhan Batu, Sumatera Utara, Helmi Sejangbati, Ikang Amanda, iNews melaporkan. Turis asing lagi-lagi viral di media sosial setelah melakukan aksi freestyle motor dalam kondisi setengah telanjang di Bali. Ironisnya, motor yang digunakan merupakan milik rental. Tren kunjungan turis asing ke Bali terus mengalami peningkatan, namun ironisnya masih saja banyak warga negara asing yang melakukan aksi tidak terpuji. Seperti yang dilakukan turis asing pada video viral tersebut. Dalam video, turis tersebut nekat melakukan aksi burnout atau membuat ban belakang motor berputar hingga mengeluarkan asap. Selain aksi freestyle-nya, gaya berpakaian sang turis turut menjadi perhatian netizen. Sang turis dengan percaya diri hanya menggunakan selembar kain untuk menutup tubuh bagian bawah. Terkait aksi viral turis asing tersebut, pengamat pariwisata Bali Wayan Puspanegara mengaku prihatin. Pasalnya, perkembangan pariwisata di Bali sedang bangkit. Selain itu, seharusnya ada do and don'ts untuk para turis asing dan harus disosialisasikan secara masif di Bali. Ada pembangunan non-fisik yang diarahkan untuk pembinaan perilaku kepada wisatawan yang ini kita masih sangat minim. Artinya kita jangan hanya mengejar kemajuan pembangunan secara fisik, tetapi kita berharap pembinaan perilaku kepada warga masyarakat untuk bisa berpartisipasi aktif dalam memberikan teguran, imbauan kepada wisatawan yang tidak senonoh atau wisatawan yang melanggar etik yang diakui kebenarannya di daerah kita ini, biar bisa ada pembangunan swadaya terhadap hal itu. Pasca video viral tersebut, pihak terkait diharapkan terus mengawasi turis asing, terutama yang membuat onar di Bali. Bila terbukti melakukan pelanggaran imigrasi, diminta tidak segan-segan melakukan deportasi terhadap warga negara asing yang bersangkutan. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Dua orang ditangkap dan menjadi tersangka penganiayaan asisten Saipul Jamil saat proses penangkapan kasus narkotika di Daan Mogot, Jakarta Barat. Polisi mengamankan barang bukti sweater merah, marun, dan juga helm.
RP alias Ucok dan I alias Busuk ditangkap unit Reskrim Polsek Tanjung Duren. Dua orang warga sipil ini ditangkap karena ikut menganiaya Steven, asisten Saipul Jamil saat proses penangkapan kasus narkotika di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat. Keduanya ditangkap di kediaman masing-masing di kawasan Pesing, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Saat penangkapan, polisi juga mengamankan barang bukti berupa sweater merah marun dan helm. Kapolres Jakarta Barat Kombes Pol M. Syahdudi mengatakan kedua tersangka RP dan I mengaku melakukan penganiayaan lantaran emosi karena sepeda motornya ditabrak oleh asisten Saipul Jamil bernama Steven saat melarikan diri ketika diberhentikan polisi. Terhadap kedua tersangka, kami jerat dengan pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman pidana maksimal 5 tahun penjara. Dengan telah diamankannya dua orang warga masyarakat yang terlibat di dalam peristiwa pemukulan dan juga mencaci maki dengan menggunakan kata-kata. Keduanya juga sempat ikut melakukan pengejaran, hingga akhirnya Saipul Jamil dan sang asisten berhasil diberhentikan di Jalan Daan Mogot. Sekali lagi saya minta maaf kepada bapak-bapak polisi semua, kami telah memukul driver itu. Karena kami menjadi korban tabrak dari dia dan teman kami ada luka, makanya kami emosi ikut bantu ngejar. Sebelumnya pada 5 Januari lalu polisi mengejar dan menangkap Saipul Jamil serta asistennya Steven setelah bertransaksi narkoba. Dari hasil tes urin, Saipul Jamil negatif dari narkoba, sementara sang asisten positif menggunakan narkoba. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kericuan mewarnai penangkapan pelaku KDRT di Bulukuba, Sulawesi Selatan. Pelaku yang menolak dibawa ke kantor polisi terus melawan dan juga memaki para petugas. Bukan. Nah, saya cuma melaksanakan tugas. Iya, melaksanakan tugas. Itu ada aturannya yang bikin. Saya berhak juga. Saya berhak bawa kau. Iya, saya bicara begini. Biar kamu namun di sini, saya bawa. Oh, dulu, Pak, dulu. Ya? Tunggu saya telepon dulu. Tunggu saya telepon dulu. Pemirsa, Herianto Mahmud, pria berusia 44 tahun, terus berteriak dan juga memaki polisi yang akan menangkapnya. Ia tak terima dan menolak dibawa dari rumahnya di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Suasana pun kian memanas hingga kedua pihak nyaris baku hantam. Setelah dibujuk, pelaku akhirnya bersedia untuk dibawa ke Mapores Goa untuk dimintai keterangan. Pelaku diduga menganiaya istrinya pada 8 Januari lalu hingga luka lebam bahkan nyaris buta. Kasus kini dalam penanganan petugas Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan. Ratusan warga dari Nagari Koto Baru, Solok, Sumatera Barat menggeruduk kantor DPRD Kabupaten Solok. Mereka menuntut Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Solok memproses kasus dugaan perbuatan asusila yang dilakukan oleh Ketua DPRD Kabupaten Solok. Masa memaksa masuk ke dalam kantor DPRD Kabupaten Solok, memeriksa satu persatu ruangan untuk mencari Ketua DPRD Kabupaten Solok, Dodi Hendra. Kita ke informasi jelang pemilu. Pemirsa, sejumlah mahasiswa menggelar aksi damai di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Mahasiswa berharap pemilu kali ini dapat berlangsung aman, jujur, dan adil tanpa adanya sikap saling menjatuhkan. Sambil membawa sejumlah atribut aksi, sejumlah mahasiswa dari berbagai kampus ini menggelar aksi damai di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Para mahasiswa ini mengajak masyarakat agar tidak terpancing berita bohong atau hoaks dan isu provokatif yang bisa memecah belah umat dan bangsa. Jangan sampai ada permusuhan yang menggagalkan pemilu damai dan merusak persatuan dan kesatuan. Pemilu damai itu harus diciptakan. Nah, artinya bahwa jangan sampai kemudian bahasa-bahasa provokatif atau bahasa-bahasa yang kemudian memecah belah rakyat itu jangan sampai kemudian
kita ulangi lagi. Nah, artinya biarkanlah rakyat yang menilai nanti pemimpin seperti apa yang mereka pilih. Jangan sampai kemudian menjatuhkan salah satu paslon atau pembunuhan karakter terhadap salah satu paslon itu marak terjadi. Karena apa? Karena kita sama-sama menginginkan adanya pemilu damai dan bersih, sehingga rakyat hari ini sudah pintar. Jadi biarkanlah mereka yang akan menentukan nasib bangsa. Selain berorasi, mahasiswa juga membagikan selebaran pemilu damai kepada para pengguna jalan. Mahasiswa juga berharap masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya untuk menentukan pemimpin Indonesia pada Pilpres 14 Februari mendatang. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, belasan alat peraga kampanye berukuran raksasa di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah dicopot tim gabungan. Petugas sempat mengalami kesulitan karena ukuran dan letak pemasangan alat peraga kampanye. Petugas gabungan dari Panwaslu Kecamatan Purbalingga Kota dan Kecamatan Bojong Sari bersama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah mencopot ratusan alat peraga kampanye di sejumlah ruas jalan. 12 baliho raksasa dan 250 alat peraga kampanye lain berupa spanduk, banner, serta bendera dicopot karena pemasangannya melanggar ketentuan. Saat melakukan pencopotan, petugas sempat mengalami kesulitan. Jelas ada kesulitan karena pemasangannya itu baliho-baliho besar itu dikaitkan di pohon itu agak lumayan tinggi, dipaku, terus ada yang dipakai kawat. Itu untuk pencopotannya itu agak lumayan kesulitan karena alat kita itu terbatas. Diketahui selain melanggar ketentuan KPU dan Perda Kabupaten Purbalingga, sejumlah alat peraga kampanye ini juga mengganggu keindahan kota karena dipasang di pohon, tiang listrik, serta fasilitas umum. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Bawaslu Jember menyayangkan aksi hibah rice cooker yang dilakukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di tengah masa kampanye pemilu 2024. Hal ini dinilai bisa dianggap sebagai keberpihakan terhadap paslon tertentu. Warga hilir mudik memasuki kantor pos Kecamatan Sumber Sari, Jember, Jawa Timur untuk menerima rice cooker. Tercatat setidaknya ada 2.000 penerima rice cooker di Jember sejak tanggal 9 hingga 16 Januari 2024 yang didistribusikan oleh PT Pos Indonesia. Alhamdulillah, semoga sukses dan berkati. Ini apa nanti Pak? Untuk dia rumah tangga saya. Sementara itu, Ketua Bawaslu Jember menyayangkan bantuan pemerintah yang dibagikan pada saat masa kampanye. Lihat hari ini, ya kan, kita lihat hari ini, kok ini kelihatannya sangat dipaksakan dan kita sangat menyayangkan bahwasanya kegiatan bagi-bagi rice cooker ini. Memang bagi-bagi rice cookernya tidak menyalahi, tapi kan kita menyayangkan. Mending kalaupun memang ini memang untuk bantu masyarakat, atau juga APBN juga berlaku untuk 1 tahun, mungkin bisa dilakukan nanti setelah pemilu di 14 Februari. Tapi kalau dilakukan hari ini, ya semoga saja kita berharap kegiatan bagi-bagi rice cooker itu tidak ditunggangi untuk kegiatan politik. Menurut Bawaslu Jember, jika ingin membagikan bantuan sosial, setidaknya usai pesta demokrasi. Dari Jember, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, maraknya aparatur sipil negara yang terlibat dalam kontestasi Pilpres 2024 memunculkan reaksi dari sejumlah pihak, salah satunya dari Partai Perindo. Partai Perindo meminta para ASN agar dapat menjaga netralitasnya dalam Pilpres 2024. Partai Perindo melalui sayap Muda Perindo turut menyoroti maraknya aparatur sipil negara atau ASN yang terlibat dalam kontestasi pemilu dan Pilpres 2024. Agar bisa menjaga netralitas dalam pemilu 2024, Pemuda Perindo menekankan kepada para ASN agar dapat memegang 3 pesan moral dalam menjaga netralitasnya, yaitu takut kepada Tuhan, taat pada hukum, serta setia kepada rakyat. Nah, kami mendorong KPU itu tunjukkanlah perannya. Bawaslu tunjukkanlah perannya bahwa KPU dan Bawaslu adalah sebagai wasitnya pemilu dan harus netral dalam menyelenggarakan pemilu. Sementara itu, Ida Novianda, caleg DPRD Provinsi Banten Dapil 6 dari Partai Perindo,
menilai keterlibatan ASN ini diduga ada kekuatan besar yang melindungi mereka. Jadi ketika misalnya ASN, katakanlah Satpol PP yang kemarin yang terang-terangan begitu ya, itu menyatakan dukungan, itu kan pasti saya melihat bahwa ASN ini kalau misalnya di level mereka ketika mereka mengatakan saya mendukung ini, mendukung itu, saya percaya bahwa ada yang besar yang di belakangnya yang merestui itu. Sebelumnya diketahui anggota Satpol PP di Garut dan 10 camat di Kota Bekasi, Jawa Barat diduga tidak netral dan mendukung pasangan calon tertentu dalam kontestasi Pilpres 2024. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Dimas Winardi, iNews melaporkan. Jelang pelaksanaan pemilu 2024, pengelola kawasan wisata budaya Indonesia dan edukasi Taman Mini Indonesia Indah melarang konser musik yang mengandung unsur kampanye politik dan juga sara. Hal itu dilakukan untuk menjaga netralitas. Kawasan Wisata Budaya Indonesia dan Edukasi Taman Mini Indonesia Indah akan mengadakan konser rakyat bertajuk Sindrom Musik 2024. Acara ini digelar agar masyarakat bisa lebih rileks di musim kampanye menjelang pelaksanaan pemilu 2024. Turut hadir Charlie Van Houten, vokalis setia band yang juga caleg dari salah satu parpol, dan Candil Serius Band. TMII juga akan melibatkan Bawaslu untuk memantau jalannya konser yang akan digelar 27 Januari mendatang. Semua acara yang digelar di Taman Mini itu tidak ada unsur tadi ya kampanye, unsur politik, dan unsur sara apalagi ya, itu tidak boleh karena itu menjadi batasan kita nih, batasan semua konser itu harus menjunjung tinggi hal itu. Siapapun sih nanti ketika pemilu sudah berlalu pun juga semua sama, tetap kita nggak boleh acara-acara yang memang diperlukan untuk umum itu mengandung politik, kemudian sara, kemudian hal-hal yang bisa menimbulkan persepsi atau opini yang menjadi Kedepannya, meski pemilu telah selesai, TMII tetap melarang konser musik bermuatan unsur kampanye politik dan sara. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menghadiri acara tablik akbar yang digelar sejumlah organisasi Islam di Kabupaten Tapanuli Tengah. Dalam kampanye, Anies Baswedan mengajak seluruh masyarakat di Tapanuli Tengah untuk turut serta menjadi pelaku langsung untuk perubahan di Indonesia. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menghadiri acara tablik akbar yang digelar sejumlah organisasi Islam Kabupaten Tapanuli Tengah. Tiba bersama tim kampanyenya, calon Presiden nomor urut 1 ini langsung disambut masyarakat yang turut hadir dalam acara tablik akbar tersebut. Dalam kampanye di hadapan ratusan simpatisan dan masyarakat Tapanuli Tengah, Anies Baswedan mengajak seluruh masyarakat di Tapanuli Tengah untuk turut serta menjadi pelaku langsung untuk perubahan di Indonesia. Rekaman ini adalah buktinya bahwa ibu bapak sekalian bukan menjadi penonton perubahan. Ibu dan bapak sekalian adalah pelaku dan pejuang perubahan untuk Indonesia. Amin. Tak hanya itu, Capres nomor urut 1 ini juga menjanjikan perubahan ekonomi bagi seluruh masyarakat Indonesia yang sejahtera serta pemerataan keadilan di segala bidang, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan. Usai hadir di acara tablik akbar, Anies Baswedan kemudian melanjutkan kegiatan lainnya di Kabupaten Tapanuli Tengah dengan menemui masyarakat di Kecamatan Barus. Dari Tapanuli Tengah, Raymond, iNews melaporkan. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto melanjutkan kampanyenya di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Di depan ribuan para pendukungnya, Prabowo merespon penilaian 11 dari 100 sebagai Menteri Pertahanan dengan goyang gemoy. Tiba di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, calon Presiden Indonesia nomor urut 2 Prabowo Subianto disambut ribuan massa pendukungnya. Prabowo bahkan harus dikawal ketat untuk tiba di atas panggung. Di sela-sela orasinya, Prabowo menyinggung salah satu calon presiden yang memberinya nilai 11 dari 100 soal kepemimpinannya sebagai Menteri Pertahanan Indonesia dengan respon goyang gemoy.
Prabowo berjanji akan menjaga dan mengolah kekayaan alam di Kepulauan Bangka Belitung yang dikenal sebagai penghasil biji timah, lada putih, dan produk mineral lainnya yang sangat penting untuk kemajuan global. Prabowo juga menegaskan bahwa semua hasil kekayaan alam akan diolah di tanah air demi kemakmuran rakyat Indonesia. Mulai sekarang semua tambang kita, semua komoditas kita, semua tanaman kita, semua milik kita harus diolah di bumi Indonesia. Tidak akan kita izinkan dijual murah keluar lagi, saudara-saudara. Dan dengan diolah di Indonesia, pabrik-pabriknya akan berada di Indonesia. Dukungan terus mengalir untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka kali ini datang dari Partai Berkarya. Setelah kita mengafirmasi diri menjadi swing voters dan kita mengafirmasi diri menjadi undecided voters, alhamdulillah pada hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita mendukung pasangan calon presiden 02. Untuk memeriahkan deklarasi ini diiringi dengan budaya palang pintu Betawi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Bawaslu masih memproses umpatan yang dilontarkan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto saat menghadiri konsolidasi relawan Prabowo Gibran di Provinsi Riau. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyebut akibat umpatan tersebut Prabowo Subianto bisa dijerat pasal 280 ayat 1 Undang-Undang Pemilu. Umpatan yang dilontarkan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang diduga diutarakan untuk salah satu paslon berbuntut panjang. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan jika sudah menjadi temuan, Bawaslu akan memproses umpatan yang dilontarkan Prabowo Subianto itu. Meski belum ada laporan yang masuk, Bawaslu akan tetap menilai konteksnya, serta kata tersebut ditunjukkan untuk siapa. Jika menjadi temuan, bisa saja masuk dalam pelanggaran pidana pemilu pasal 280 ayat 1 huruf C Undang-Undang Pemilu tahun 2017. Yang mengatur bahwa pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Nanti kita lihat konteksnya juga, apakah yang bersangkutan maksud apakah demikian atau tidak demikian. Kan saya menyatakan pasal 280 ditanya, Pak, penghinaan termasuk nggak? Loh, penghinaan kan ada di pasal 280. Pak tidak boleh menghina kan? Itu ada aturannya. Tapi apakah klasi itu termasuk menghina atau bagaimana kan masih kita harus lihat. Ya. Sebenarnya klasifikasinya untuk melihat pelanggaran. Ya, nanti juga kita bahas di sentra gakumdu karena itu masuk pidana. Prabowo melontarkan umpatan menyusul pernyataan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan pada debat ketiga Pilpres 2024 yang mengungkit kepemilikan lahan milik Prabowo seluas 340.000 hektar. Saudara, ada pula yang nyinggung-nyinggung. Punya tanah berapa, punya tanah ini. Gitu. Dia pinter atau Selain umpatan yang dilontarkan Capres Prabowo Subianto, Bawaslu juga menerima laporan terkait Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang dituduh menyebarkan fitnah dengan menyebutkan lahan milik Prabowo Subianto sebesar 340.000 hektar pada debat ketiga Pilpres 2024. Laporan tersebut hingga kini masih diproses karena Bawaslu memiliki waktu 14 hari untuk mengkaji. Hingga awal Januari 2024, Bawaslu sudah menerima 777 laporan dugaan pelanggaran pemilu. Bawaslu membagi pelanggaran dalam 2 kelompok, yaitu pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana. Tim Liputan iNews melaporkan. Capres Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo menampung curhat para petani tebu di Nganjuk, Jawa Timur. Ganjar mencatat masalah benih, pupuk, impor gula, dan modal pertanian untuk mewujudkan solusi konkret bagi para petani.
Calon Presiden Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo bertemu dan berdialog bersama para petani tebu di Nganjuk, Jawa Timur. Ganjar menampung curhat para petani terkait harga jual yang murah di pabrik gula milik negara dibandingkan pabrik gula milik swasta. Kemudian petani juga mengeluhkan masalah benih dan pupuk, impor gula, dan modal pertanian. Ganjar pun mencatat seluruh permasalahan petani dan berjanji akan mewujudkan solusi konkret untuk mengatasinya. Tebu itu salah satu yang menjadi perhatian Ganjar Mahfud. Kami sih punya hipotesis apa yang jadi problem dan kami coba konfirmasi ternyata betul. Satu mulai dari benih, ya benih ternyata tadi prakteknya pernah terjadi rendemen itu sampai 11, sekarang hanya 6,5. Penurunannya sangat drastis, maka kualitasnya pasti tidak terlalu baik, harga jualnya pasti turun, itu problem pertama. Maka saran mereka tadi, diperhatikan soal benih ini. Ini menjadi tanggung jawab kita. Yang kedua pupuk, lagi-lagi problem pupuk, problem nasional yang memang mesti diperhatikan. Alokasinya dia jauh dari cukup. Bahkan kalau kita hitung tadi kurang lebih hanya sepertiganya saja. Yang berikutnya tadi ada catatan kritis dari mereka. Saya itu kalau jual ke PG atau pabrik gula swasta kok lebih bagus ya Pak harganya. Kalau di PG-nya pemerintah kok mesti sulit. Bahkan julukannya tadi, Pak pabriknya kuno. Setelah bertemu dengan petani tebu, Ganjar akan melanjutkan safari politiknya dengan berziarah ke makam Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid dan juga makam Mbah Hashim di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Stephen Patinama, Jamie Jasin, iNews melaporkan. Beri dukungan untuk Pilpres 2024, ulama serta Kiai se-Cimahi dan Bandung dukung Ganjar Mahfud jadi pemimpin RI ke-8. Pemirsa, jaringan ulama dan Kiai Ahlussunnah wal Jamaah Indonesia wilayah se-Cimahi dan Bandung bersama-sama sepakat memilih Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD sebagai Presiden dan Wakil Presiden di tahun 2024. Kesepakatan tersebut dilakukan dalam halakoh kebangsaan di Pondok Pesantren Darul Hufadz, Kota Cimahi, Jawa Barat. Ganjar Mahfud dinilai sebagai sosok pemimpin yang patut diteladani karena dianggap bisa merangkul semua golongan termasuk kalangan kiai, ulama dan juga tokoh-tokoh agama. Indonesia juga membutuhkan pemimpin seperti Ganjar Mahfud yang memiliki visi dan kebijakan untuk menjadikan negara maju, sejahtera dan juga berdaulat. Salah satu program dari Pak Mahfud dan Pak Ganjar ini adalah akan memberikan gaji insentif bagi para guru ngaji, para ustadz, para kiai kampung, yang tentunya ini menjadi sebuah terobosan baru bagi seluruh masyarakat. Doa bersama untuk kelancaran pasangan Ganjar Mahfud menuju kepemimpinan nasional serta sosialisasi program unggulan berlangsung di sejumlah daerah. Ratusan alim ulama dan santri di Provinsi Banten yang berhimpun dalam relawan Ganjar untuk semua menggelar doa bersama untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Kegiatan doa bersama diadakan di Padepokan Bumi Alit, Pajajaran, Kecamatan Cikesal, Kabupaten Serang. Dalam doanya mereka melangitkan harapan supaya Ganjar Mahfud diberikan kelancaran menuju kepemimpinan nasional. Mereka juga mendoakan program-program Ganjar dan Mahfud dapat tersosialisasi dengan baik. Dukungan abad terhadap memberikan kesempatan. Sementara itu, relawan Ganjar Mahfud Nusa Tenggara Barat melakukan sosialisasi program unggulan paslon nomor urut 3 kepada jemaah beberapa majelis taklim di Kota Mataram. Sosialisasi program dilakukan bersamaan dengan kegiatan doa bersama untuk kemenangan Ganjar Mahfud. Salah satu program yang disosialisasikan adalah KTP Sakti yang dinilai sangat cocok diterapkan untuk mempermudah masyarakat mendapat akses kepada berbagai bantuan pemerintah. Selain KTP Sakti, program lain yang dinantikan masyarakat agar bisa terrealisasi adalah penggajian kepada guru ngaji. Pemirsa, Gerakan Merah Putih Fatmawati atau GMPF menggelar konsolidasi dan juga sosialisasi pemenangan Ganjar Mahfud di Gor Ciracas, Jakarta Timur. Antusias dan semangat relawan untuk hadir sangat tinggi meski diguyur hujan deras. Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud TGB Zainul Majdi hadir dalam sosialisasi dan konsolidasi Gerakan Merah Putih Fatmawati GMPF. GMPF berkumpul demi pemenangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
Kepada para relawan, TGB mengingatkan akan rekam jejak pasangan Ganjar Mahfud yang selalu berhikmat kepada masyarakat serta optimis meraih suara secara maksimal. Kami sebenarnya dari Ganjar Mahfud tidak terlalu banyak bicara, tidak terlalu banyak menyampaikan konsepsi yang sifatnya mengawang-awang, tapi kami menyampaikan rekam jejak ya, dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Ketika mereka berkhidmat di ruang publik, mereka memberikan yang terbaik untuk seluruh masyarakat. Dan itu modal yang luar biasa untuk memimpin Indonesia kelak, insya Allah. Acara sosialisasi dan konsolidasi GMPF ini juga dihadiri oleh anggota Watimpres Sidarto Danusubroto dan Ketua GMPF Hildawati Hasandin. Dari Jakarta, Nur Aryadin, iNews melaporkan. Partai Perindo semakin gencar membantu masyarakat mendapatkan minyak goreng murah dan akses pelayanan kesehatan. Kali ini Partai Perindo melayani masyarakat Kelurahan Tugu Selatan di Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Lantunan qosidah rebana dari ibu-ibu menyambut kedatangan Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo dan Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanaja Tanu Sudibyo di Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Warga juga saling berebutan untuk bersalaman dan berfoto bersama dengan kedua tokoh ini. Kehadiran HT dan Liliana di Jalan Asmat Ali ini untuk memastikan Partai Perindo dapat melayani masyarakat mendapatkan minyak goreng murah dan pemeriksaan kesehatan gratis. Kami berjanji, saya sebagai Ketua Umum Partai Perindo berjanji, kalau kader-kader Partai Perindo duduk sebagai wakil rakyat, mereka akan konsisten memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Terima kasih. Iya, kami berharap dari rakyat sendiri merasa bahwa Partai Perindo hadir untuk mereka, dan kami berharap mereka bersama-sama Partai Perindo untuk kita bekerja sama memajukan Indonesia. Dalam kesempatan ini, masyarakat juga disosialisasikan tentang tata cara pencoblosan surat suara pemilu 2024 di mana Partai Perindo dengan nomor urut 16. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pasar minyak goreng murah untuk warga diadakan para relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD di sejumlah daerah, salah satunya di Kota Padang, Sumatera Barat. Pemirsa, pasar minyak goreng murah oleh santri dukung Ganjar digelar di dua lokasi, yakni di Kelurahan Gunung Sariak, Kranji, dan juga Kelurahan Padang Pasir, Padang Barat. Pasar murah itu menarik perhatian emak-emak untuk membeli minyak goreng dengan harga miring. Relawan menargetkan penerima manfaat dalam kegiatan pasar murah ini adalah masyarakat prasejahtera. Kegiatan ini diharapkan bisa meringankan beban ekonomi masyarakat dalam membeli minyak goreng sehingga mereka bisa menghemat pengeluaran. Dan relawan Capres-Cawapres nomor urut 3 Sri Kandi Ganjar turut berpartisipasi dalam meringankan beban warga dengan menggelar bazar murah. Kegiatan digelar di Desa Sakamangkahai, Mendomai, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Berkolaborasi dengan Mak Ganjar, bazar murah ini menyediakan kebutuhan pangan seperti minyak goreng. Komoditas itu dijual dengan harga ekonomis hanya Rp5.000 saja. Warga bisa mendapatkan minyak goreng ukuran 1 liter. Para relawan juga menyosialisasikan pasangan Ganjar Mahfud kepada warga, mulai dari visi misi maupun program unggulan. Tuan rumah Qatar berhasil mengawali Piala Asia 2023 dengan kemenangan atas Libanon. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya. Anda kembali bersama kami di iNews Pagi bersama saya Breman Atenai dan juga rekan saya Yasmin Natania pemirsa. Dan demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini. Kita ke informasi berikutnya dari Jakarta. Bahaya kebakaran mobil pemirsa diduga alami korsleting listrik. Sebuah mobil terbakar saat melintas di Tol Jor, Jakarta Selatan. Hal serupa juga terjadi di area Pasar Mobil Kebayoran, Jakarta Pusat. Sebuah mobil yang tengah terparkir tiba-tiba terbakar. Diduga akibat puntung rokok yang dibuang sembarangan.
Kobaran api terus membesar membakar mobil di ruas tol Jor, Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat siang. Api yang diduga berasal dari korsleting listrik di bagian mesin dengan cepat membesar hingga membakar seluruh badan mobil. 2 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan untuk memadamkan api. Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas tol Jor dari arah Pasar Minggu menuju Pondok Indah sempat alami kemacetan. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Tak hanya mobil yang sedang dikendarai, mobil terparkir dengan mesin mati tiba-tiba saja terbakar di area Pasar Mobil Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat siang. Besarnya kobaran api juga membakar 2 mobil yang berada di samping. Api pertama kali diketahui membakar bagian depan mobil saat tengah terparkir hingga akhirnya membesar dan sulit dipadamkan. Diduga api berasal dari puntung rokok yang dibuang sembarangan oleh orang tak dikenal sehingga mengenai bagian depan mobil. Saya parkir, saya tutup ini semuanya. Tiba-tiba tadi sebelum Jumatan, tiba-tiba keluar api dari sini. Saksi itu melihat di sini nih. Kita bawa apar semua kan. Nggak sempat apar itu. Cepat sekali api ini sampai ya 15 menit lah sebelum azan itu udah ini, tapi untung tidak meledak, udah bagus. Api berhasil dipadamkan oleh para pedagang, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan bangunan di Mandailing, Natal, Sumatera Utara hangus terbakar. Sementara di Tangerang, Banten, pemirsa, lapak limbah terbakar diduga akibat warga yang membakar sampah di sembarang tempat. Kebakaran melanda Pasar 2 Natal Mandailing, Natal, Sumatera Utara Jumat dini hari. Api pertama kali muncul dari salah satu kios di pasar dan merambat ke kios lainnya, serta ke sejumlah rumah warga yang berada di sebelah pasar. Selama 2 jam, petugas damkar dan warga berjibaku memadamkan api. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun diduga disebabkan korsleting dari salah satu kios di pasar. Akibat peristiwa ini, 10 rumah dan kios pedagang ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa, sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Di Tangerang, Banten, kepulan asap pekat menyelimuti permukiman warga Keroncong Permai Priuk. Hal ini akibat lapak barang bekas yang lokasinya tak jauh dari pemukiman warga terbakar. Diduga peristiwa ini terjadi karena ada warga yang membakar sampah dan merembet ke lapak tersebut. Petugas BPBD Kota Tangerang yang datang ke lokasi langsung melokalisir kobaran api agar tidak merembet ke permukiman warga. 12 unit mobil pemadam dikerahkan, selama 2 jam akhirnya api berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu, di Situbondo, Jawa Timur, pom bensin mini di kawasan pertokoan Jembatan Demung terbakar. Kobaran api dengan cepat menghanguskan mesin pom bensin mini tersebut. Dengan menggunakan peralatan seadanya, sejumlah berusaha memadamkan api sebelum petugas damkar tiba di lokasi. Akibat peristiwa ini, sempat memacetkan arus lalu lintas Pantura karena banyaknya pengendara dan warga yang ingin melihat. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa, namun 1 unit motor hangus terbakar dan kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Tim Liputan iNews melaporkan. Hujan deras yang mengguyur selama beberapa jam mengakibatkan saluran irigasi meluap dan mengakibatkan lahan persawahan longsor di Cilacap, Jawa Tengah. Timbunan tanah longsor mengakibatkan jalan antar desa tertutup tanah sepanjang 25 meter. Tanah longsor terjadi di Desa Sepat Nunggal, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Guyuran hujan deras yang terjadi selama beberapa jam mengakibatkan saluran irigasi area persawahan meluap sehingga menggerus lahan pertanian. Longsor tanah menimbun jalan antar desa, tepatnya di ruas jalan Desa Sepat Nunggal yang menghubungkan 3 desa. Jalan kabupaten ini tertutup tanah longsor sepanjang 25 meter dengan tebal material tanah mencapai 2 hingga 4 meter. Warga dari 3 desa yang terdampak bergotong royong membersihkan material longsor dengan alat seadanya. Longsor panjang kisaran 25 sampai 30 meter panjangnya. Ketinggian 4 sampai 5 meter.
Dengan adanya longsor ini, kami sebagai warga memang aktivitas kami sangat terganggu. Jadi makanya kami sebagai warga desa Sepat Nunggal dan juga warga desa Sadabumi dan juga Sadahayu, kami bareng-bareng kerja bakti. Jalan yang tertutup tanah longsor bisa disingkirkan setelah diterjunkan alat berat. Meski jalan antar desa ini telah bisa dilalui kendaraan, namun pengguna jalan diimbau waspada karena kondisi jalan yang licin dan berkelok membahayakan keselamatan. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Baru 1 tahun direnovasi, atap bangunan sekolah menengah pertama di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ambruk saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Akibatnya 6 siswa terluka. Atap bangunan sekolah menengah pertama Negeri 2 Greget di Desa Sindang Kempeng, Kecamatan Greget, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ambruk saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Atap bangunan yang terdiri dari ruang kelas 7, ruang guru dan UKS tiba-tiba ambruk dan menimpa para siswa. 6 siswa terluka akibat tertimpa reruntuhan atap kelas yang ambruk dan langsung dibawa ke puskesmas setempat. Diduga beban berat dari genteng membuat atap tidak mampu menopang usai diguyur hujan deras pada Jumat dini hari. Dugaan penyebab kami itu mungkin ini karena konstruksinya adalah menggunakan baja ringan, tetapi gentengnya itu menggunakan genteng beton, sehingga itu bebannya mungkin tidak sebanding gitu. Apalagi tadi malam hujan besar, jadi mungkin kena juga, sehingga akan kita evaluasi untuk. Selain ambruk dan rusak berat, sejumlah ruangan juga dalam kondisi mengkhawatirkan dan dikosongkan. Akibat kejadian ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon akan mengevaluasi dan memanggil kontraktor pengerjaan renovasi gedung sekolah karena gedung sekolah baru 1 tahun diperbaiki. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, banjir merendam setidaknya 2.000 rumah warga dan menutup akses jalan. Sementara itu, pemirsa, di Pandeglang, Banten, banjir merendam lahan perkebunan dan juga rumah warga. Sedikitnya 2.000 rumah warga di kawasan Kampung Lumajang Tuntas, Desa Citerep, Kecamatan Dayakolot terendam banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Cigede. Banjir di Kabupaten Bandung saat ini sudah meluas hingga ke 4 kecamatan. Tak hanya merendam ribuan rumah, banjir juga menutup akses jalan utama. Salah satunya yaitu jalan utama di Bojong Soang, ketinggian air mencapai hampir 50 cm. Tak sedikit kendaraan yang mogok karena nekat menerobos banjir di jalur utama dari arah kota Bandung menuju Soreang. Biasanya naik motor, kalau naik jemputan, tapi kan jemputannya nggak bisa naik, nggak bisa maju, jadi nunggu di taman kota katanya. Keganggu nggak teh dengan kondisi banjir? Banget untuk Kak, soalnya kan ngehambat juga waktu kerja, kan yang pulang kerja malam capek gini ya, itu kan biasanya pulang tepat waktu ya, sekarang harus jalan dulu, nunggu banjir yang gede lah sudah ada, itu sampai ada limpahan. Hal serupa juga terjadi di Desa Curug Ciung, Kecamatan Cikesik, Pandeglang, Banten. Banjir menggenang hektaran lahan perkebunan sawit dan menutupi badan jalan. Ini memang langganan banjir ya, setiap tahun ataupun setiap musim hujan ini parah ya. Bahkan tahun di 2022 ini mobil harus mengantri untuk surut air baru bisa lewat. Agar tidak terjadi kecelakaan, warga membuat pembatas jalan dengan batang kayu di 2 sisi jalan. Warga berharap pemerintah membuat saluran air dan memperlebar bentangan sungai agar banjir tak lagi terjadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Pelalawan Riau menyebabkan ratusan rumah tergenang dan ratusan anak tidak bisa mengikuti proses belajar mengajar di sekolah. Bayangkari Polres Pelalawan melakukan upaya trauma healing terhadap anak-anak korban banjir.
Ratusan rumah warga Bumi Kerinci Permai, Kecamatan Pangkala Kerinci, Kabupaten Pelalawan Riau masih terendam banjir. 120 kakak terdampak banjir sejak 2 pekan lalu. Menggunakan perahu karet, ibu-ibu Bayangkari ini menyalurkan bantuan sembako, obat-obatan, dan alat bermain kepada anak-anak korban banjir. Terima kasih atas semua bantuan yang sudah diberikan, sangat membantu sekali untuk kami karena untuk kebutuhan itu semua susah itu didapatkan, untuk keluar akses jalan susah. Sementara di posko pengungsian, trauma healing dilakukan untuk anak-anak korban banjir dengan bermain dan bernyanyi bersama. Hati kami tergerak untuk lebih dekat dengan masyarakat dan anak-anak. Kami menyambangi saudara-saudara kami yang didera bencana banjir. Kami ingin sedikit berbagi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama kepada anak-anak. Ini juga salah satu upaya kami untuk mendukung tugas suami yang selain bekerja keras menanggulangi masalah banjir, juga akan disibukkan dengan pengamanan pemilu 2024. Selain memberikan bantuan dan trauma healing, ibu-ibu Bayangkari dari Polres Pelalawan ini juga memasak makanan di dapur umum untuk dibagikan langsung ke warga yang terdampak banjir. Dari Kabupaten Pelalawan Riau, Yusuf Marpaung, iNews melaporkan. Ke informasi lainnya pemirsa, PT Pos Indonesia Persero siap melanjutkan distribusi program bantuan pangan cadangan beras pemerintah tahun 2024. Bekerja sama dengan Perum Bulog, Pos Indonesia akan menyalurkan 134 juta kilogram beras kepada lebih dari 13 juta keluarga penerima manfaat. Bersama Perum Bulog, Pos Indonesia akan menyalurkan bantuan beras sebanyak 134 juta kilogram kepada 13 juta keluarga penerima manfaat atau KPM. Program tahunan ini akan berlangsung selama 6 bulan, mulai Januari hingga Juni 2024. Penyaluran dilakukan dengan menggunakan sejumlah metode, termasuk dengan pendekatan teknologi agar bantuan bisa tepat sasaran. Pos Indonesia ditunjuk oleh Pak Menteri BUMN menjadi leading sektor di logistik service di BUMN. Nah, ini tugas kami as penyedia logistik service BUMN menyediakan servis kepada pemilik kargo BUMN agar, nah ini tujuan akhirnya adalah bagaimana kita melakukan efisiensi. Kita punya 3 metode penyaluran. Penyaluran pertama, penyaluran komunitas. Kita berkumpul di area-area, di titik-titik yang dekat dengan rumah dari KPM, keluarga penerima manfaat. Kemudian kita ada penyaluran di kantor pos, mengundang juga masyarakat atau KPM yang bersama di kantor pos. Dan terakhir, kita juga ada penyaluran langsung door to door, khususnya buat masyarakat kita yang lansia atau yang sedang sakit, dalam kondisi sakit maupun yang disabilitas. Bantuan cadangan pangan beras di tahun 2024 merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menekan kerentanan pangan bagi masyarakat. Dari Bogor, Jawa Barat, Furkon Munawar, iNews melaporkan.